Rajin sholat itu tidak menjamin orang masuk surga, dan rajin sholat itu tidak menjamin orang itu baik. Bodoh. Karena nggak sedikit zaman sekarang umat Islam yang mereka mempermainkan sholat 5 waktu, meremehkan sholat 5 waktu, meremehkan sholat 5 waktu, meremehkan sholat 5 waktu, meninggalkan sholat 5 waktu. Saya pernah dapat cerita, saya nggak bawa dalil, satu cerita sumbernya otentik, bisa dipertanggungjawabkan. Kejadiannya di negara Qatar, para hadirin. Kejadiannya di negara Qatar. Di Qatar itu pernah ada seorang pemuda, usianya 18 tahun, baru berumur 18 tahun meninggal dunia. Setelah dimakamkan, bapaknya dapat telepon, info bahwa si anak mati akibat diracun oleh seseorang. Namanya bapak sayang sama anak, gak terima, lapor polisi, minta kuburan si anak ini digali kembali untuk dilakukan otopsi. Si pemuda ini rambutnya hitam pekat, kulitnya putih kemerah-merahan, wajahnya tampan. Subhanallah. Ini masuk kuburan baru 3 jam, Pak Hadir. Dan itu akan menjadi tempat kita semuanya loh. Mari kita menunduk sejenak. Kira-kira gimana nanti nasib kita kalau kita di kuburan, Pak Hadir? Gimana nasib kita kalau kita di kuburan? Sendirian kita. Rumah kita tinggal, mobil kita tinggal, duit kita tinggal, harta benda kita tinggal, pakaian kita tinggal, keluarga kita meninggalkan kita, teman-teman kita meninggalkan kita, semua yang cinta sama kita meninggalkan kita sendirian dalam kubur. Ini masuk kuburan baru 3 jam, bukan 3 hari, bukan 3 minggu, bukan 3 bulan, bukan 3 tahun, baru 3 jam. Subhanallah. Ketika dikeluarkan mayit si anak ini dari kuburnya, rambutnya yang asalnya hitam pekat sudah putih semuanya, putih semuanya. Kulitnya yang asalnya putih kemerah-merahan sudah gosong. Wajahnya yang asalnya tampan udah hancur lebur, nggak bisa dikenali lagi. Yang menyaksikan kejadian itu heran, tanya sama bapaknya, Pak, maksiat apa Pak, dosa apa Pak yang dilakukan anak bapak? Masuk kuburan baru 3 jam kok sudah mendapatkan azab kubur yang begitu pedih. Dijawab oleh bapaknya, ketahuilah anakku ini meremehkan sholat 5 waktu. Oleh karena itu hati-hati keluarga kita, mari kita jaga. Wa'mur ahlaka bis. Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa saya telah melakukan penghinaan terhadap Habib Rizik Syihab dalam komentar di Facebook. Saya dengan sadar mengakui bersalah dan tanpa ada paksaan saya meminta maaf sebesar-besarnya kepada seluruh umat Islam, khususnya kepada Habib Rizik Syihab. Ledekin, tapi sebenarnya tidak seperti itu. Kalau mau tahu angkanya berapa sih untuk Itu 20, yang saya dapat 20. Rasa tersinggung saya, sangat tersinggung dengan statement yang Anda katakan bahwa Habib adalah tukang obat. Jujur, saya sangat tersinggung. Di saat kita sudah bicara tentang Habaib, tentang Syarif, tentang Sayyid, hati-hati. Jangan sampai dengan nada perendahan, nada ngolok, nada ngejek. Itu cucunya Nabi, sebab itu sudah menjadi istilah. Disebut Habib, itu istilah cucu Nabi. Disebut Syarif, istilah cucu Nabi. Kalaupun Anda tidak cocok di dalam urusan politik dengannya, pemikiran dengannya, bukan berarti harus Anda rendahkan. Anda berbeda, diskusi, debat, iya, tapi bukan berarti merendahkan, karena ada istilah itu nyambung ke Rasulullah. Jangan, wah Habib apa, Habib, hati-hati. Di saat diberi gelar Habib, itu adalah karena sisi sambung ke Rasulullah. Yang tidak punya sambung tidak digelar itu. Perseteruan Nikita Mirzani PS Habib Rizik terus berlanjut. Perang kata saling sindir pedas tidak segera berhenti. Terbaru, artis yang akrab disapanya itu membagikan nukilan hadis sahih tentang mukmin yang baik. Hehehe, ceritanya nih si Nyai ingin menceramahi si Habib.
Nikita mencomot hadis sahih yang diriwayatkan Imam Tirmizi. Dalam hadis itu dijelaskan bagaimana seorang mukmin seharusnya. Seorang mukmin itu bukanlah orang yang banyak mencela, bukan orang yang banyak melanat, bukan pula orang yang keji atau buruk akhlaknya, dan bukan orang yang jorok omongannya. Demikian bunyi hadis yang diunggah Nikita Mirzani di akun Instagramnya pada hari Senin 16 November 2020. Untuk bagian caption sendiri, ibu 3 anak ini tidak banyak menuliskan komentar. Dia hanya meminta untuk publik membaca hadis tersebut. Tidak menunggu lama, postingan Nikita Mirzani ini pun langsung banjir beragam komentar dari para netizen. Karena nggak sedikit zaman sekarang umat Islam yang mereka mempermainkan sholat 5 waktu, meremehkan sholat 5 waktu, meremehkan sholat 5 waktu, meremehkan sholat 5 waktu, meninggalkan sholat 5 waktu. Saya pernah dapat cerita, saya nggak bawa dalil, satu cerita, sumbernya otentik, bisa dipertanggungjawabkan. Kejadiannya di negara Qatar, para hadirin. Kejadiannya di negara Qatar. Di Qatar itu pernah ada seorang pemuda. Selamat malam, salam sejahtera kepada saudari Nikita Mirzani. 18 tahun meninggal dunia. Saya dari kota Timika, Setelah Papua. dimakamkan, bapaknya dapat telepon, Saya mau menyampaikan rasa tersinggung saya. Sangat tersinggung dengan statement yang Anda katakan bahwa Habib adalah tukang obat. Jujur, saya sangat tersinggung. Saya benar-benar sangat tersinggung. Karena saya dipelihara oleh seorang Habib di kota Timika, Habib Saleh Al-Hamid. Saya dipelihara oleh beliau, diangkat sebagai anak angkat beliau. Jujur, saya bertato di leher dan di tangan, beranting-anting, bekas piercing. Tapi beliau memelihara, mengangkat saya sebagai anak angkat beliau. Beliau, apa yang dimakan beliau, itu pun juga yang dimakan saya. Sama begitu anak-anaknya, apa yang mereka makan, saya makan. Saya masuk di dalam rumah, saya minum air, saya melakukan segala hal tanpa pernah beliau membuat perbedaan kepada saya. Jadi apa yang disampaikan kamu terhadap Habib adalah tukang obat, jujur membuat saya tersinggung. Karena saya dipelihara dan dibesarkan oleh seorang Habib. Ini masuk kuburan. Kalau mau cari sensasi yang lain. Jangan buat sensasi seperti begitu. Bijaklah dalam berkata. Bukan 3 minggu. Karena apa yang Anda sampaikan tidak sesuai dengan apa yang terjadi. Benar-benar saya sangat tersinggung dan kecewa. Hati-hati dalam berkata. Anda hati-hati. Karena beliau telah menjaga kami dan membesarkan kami. Boleh tanya satu kota Timika, siapa itu Habib Saleh Al-Hamid? Tak lama kemudian muncul pengakuan seorang pria mengaku dibayar oleh Nikita dalam kasus kekerasan beberapa waktu lalu. Tidak ada kemungkinan karena di saat aku menyampaikan ke orang yang dari Nikita bahwa aku sudah membuat dan salah satu teman saya sudah ditangkap. Aku bilang, tolonglah lihat teman saya yang di dalam. Aku tidak minta banyak, yang penting